Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal planktonologi yang berjudul Struktur Komunitas Zooplankton di Muara Sungai Mempawah, Kabupaten Pontianak berdasarkan pasang surut air laut. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Kotrunada Salsabilah, NIM H74219033 dari Ilmu Kelautan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Jadi yang pertama ada abstrak, fluktuasi salinitas akibat fenomena pasang surut air laut menyebabkan perbedaan jenis zooplankton yang mendiami muara sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas zooplankton pada saat pasang surut air laut di muara sungai Mempawah. Sampel diambil pada 5 stasiun yang dibedakan berdasarkan rona lingkungannya. Sampel plankton dan air diambil pada setiap stasiun baik di kolom air dengan kedalaman 0,5 sampai 2,5 meter maupun di permukaan. Pengambilan sampel dilakukan pada periode pasang surut purnama dan perbani pada bulan April 2012. Selanjutnya, pendahuluan. Muara adalah perairan semi tertutup yang berhubungan langsung dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar, menurut Bengan 2000. Percampuran air ini dipengaruhi oleh sirkulasi air, topografi, kedalaman, dan pola pasang surut. Proses percampuran air laut dan air tawar ini menyebabkan air di muara memiliki salinitas yang berbeda dengan salinitas air laut dan air sungai, menurut Kasim 2005 dalam Rizkita al 2011. Perbedaan salinitas di daerah muara menyebabkan perbedaan jenis plankton yang mendiami muara. Plankton adalah bagian dari komunitas biota perairan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Zooplankton memiliki peranan penting dalam rantai makanan di perairan karena zooplankton merupakan sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan kelompok krustasea, menurut Nonti 2007. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu pengambilan sampel zooplankton dilakukan di muara sungai Mempawah berdasarkan rona lingkungan yang ada ditentukan 5 stasiun pengambilan sampel. Deskripsi lokasi pengambilan sampel disajikan sebagai berikut. Yang pertama, stasiun 1, perbatasan antara muara sungai Mempawah dengan Laut Natuna. Tipe substrat lumpur sedikit yang berpasir. Stasiun 2, tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan. Tipe substrat berlumpur. Stasiun 3, banyak aktivitas penduduk. Tipe substrat juga berlumpur. Stasiun 4, masih alami, tidak ada aktivitas penduduk, ditumbuhi vegetasi nipah atau Nipah fruticans. Tipe substrat juga berlumpur. Stasiun 5 yang terakhir, perbatasan antara air payau dan air tawar. Tidak ada aktivitas penduduk di sekitarnya, vegetasi berupa pohon kelapa dan nipah. Tipe substrat juga berlumpur. Setiap stasiun diambil 2 titik, yaitu di kanan dan di kiri muara. Setiap titik diambil di permukaan dan di bawah permukaan air, dan masing-masing diulangi sebanyak 3 kali. Pengambilan sampel dilakukan pada periode bulan Perbani dan Purnama berdasarkan data dari Hydrooceanografi Angkatan Laut 2012. Pengambilan sampel zooplankton di permukaan air diambil dengan menggunakan ember, sedangkan di bawah permukaan air diambil dengan menggunakan pompa air pada kedalaman. Selanjutnya pembahasan. Jadi, zooplankton terbanyak yang ditemukan di muara sungai Mempawah berasal dari filum Arthropoda. Sesuai pernyataan Meadows dan Campbell 1993, bahwa zooplankton yang mendiami ekosistem perairan sebagian besar didominasi oleh filum Arthropoda, yaitu sebanyak 70-90%. Hasil penelitian ini didukung pula oleh penelitian Supianto 2010.
yang menemukan 28 genera zooplankton dari filum Arthropoda di Muara Kayong Utara. Kelimpahan zooplankton terendah ditemukan pada filum Annelida. Rendahnya kelimpahan dari filum ini dikarenakan sebagian besar Annelida hidup sebagai bentos di perairan dengan salinitas tinggi, menurut Ameneiro et al. 2012. Sedangkan salinitas di muara Sungai Mempawah tergolong rendah. Sahlan 1982 menyatakan bahwa filum Annelida banyak terdapat sebagai meroplankton di laut. Waktu pengambilan sampel periode pasang surut juga mempengaruhi kelimpahan zooplankton yang ada di muara Sungai Mempawah. Kelimpahan total zooplankton saat pasang lebih tinggi dibandingkan saat surut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Fluktuasi salinitas akibat fenomena pasang surut air laut menyebabkan perbedaan jenis zooplankton yang mendiami muara sungai. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas zooplankton pada saat pasang surut air laut di muara Sungai Mempawah. Zooplankton terbanyak yang ditemukan di muara Sungai Mempawah yaitu berasal dari filum Arthropoda. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.